Termasuk kita sama ulama. Kita sama ulama. Kadang-kadang mohon maaf, al-qurbu hijab. Kedekatan kita kepada ulama ini hijab. Kita begitu nggak dekat, begitu jauh kita ngelihatnya ta'zim, penuh hormat, penuh husnudzon, penuh cinta. Begitu ngelihat dari jauh guru kita. Begitu dekat dikit aja, tahu aja rumah dalamnya guru kita bagaimana. Padahal guru kita manusia bukan malaikat. Kadang bisa emosi, kadang bisa marah, kadang bisa melakukan kesalahan. Begitu dekat langsung berubah. Ngeremehin langsung. Salim wa azid rabi'an. Aku tambahin yang keempat. Apa yang keempat kata Habib Salim? Wal Indonesiuna minas suwar. Orang Indonesia nggak lepas dari foto katanya. Habib Salim Syati ya ngomong. Ada tambah yang keempat apa? Al Indonesia minas suwar. Orang Indonesia nggak bisa lepas dari foto. Di mana aja foto. Mohon maaf ya. Ana harus nyindir sedikit nih, mohon maaf. Ini fenomena yang menyedihkan. Kadang-kadang kita ketemu orang alim, yang kita incar bukan cuma ilmunya, pengen dapat fotonya doang. Biar bisa selfie bareng. Bagus, Anda bilang nggak bagus. Itu foto sama orang alim bagus. Yang penting dengan cara yang sopan, berakhlak, tahu tempat, tahu waktu. Bagus. Anda nggak bilang nggak bagus, saudara. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma gal, Inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya utusan dari Abdul Qais, Bani Abdul Qais. Lama atawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala manil qaum. Rasulullah mengatakan manil qaum, siapa itu mereka? Kaum apa ini yang datang? Au manil wafad, siapa utusan-utusan ini? Qala Rabi'ah, qalu Rabi'ah. Mereka menjawab Rabi'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil qaumi au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang wahai para utusan, selamat datang dalam keadaan tidak dihinakan dan dalam keadaan tidak menyesal kalian datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ya Rasulullah, kemudian utusan itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka, ya Rasulullah kami enggak bisa untuk datang kepadamu illa fi syahril haram, kecuali di syahril haram. Syahril haram itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffar Mudar. Dan di antara kami dan kamu ya Rasulullah ada kampung ini yang isinya kafir-kafir dari Bani Mudar. Maka ya Rasulullah famurna bi amrin faslin. Maka ya Rasulullah perintahkan kami dengan satu perkara yang memang betul-betul memutus, yang sifatnya pasti. Dukhbiru bihi man wara'ana, untuk kami kabarkan orang-orang yang kami tinggalkan, karena kami adalah utusan. Wa nadkhulu bihil jannata, dan kami masuk dengan perkara tersebut kepada surga. Wa sa'alahu 'anil ashribah, dan mereka menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukumnya minuman-minuman. Fa amarahum bi arba', Rasulullah perintahkan mereka dengan 4 hal. Wa nahahum an arba', dan Rasulullah larang dari mereka 4 hal. Amarahum bil imani billahi wahdah, Rasulullah perintahkan mereka untuk iman hanya kepada Allah. Qala atadruna mal iman billahi wahdah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, atadruna mal imanu billahi wahdah, tahukah kalian apa itu iman hanya kepada Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, mereka mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah, maksudnya iman kepada Allah adalah bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Wa iqamus salah, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa siyamu Ramadan, dan saum di bulan Ramadan. Wa an tu'tu minal maghnamil khumusa, dan hendaknya kalian memberikan dari ghanimah rampasan perang al-khumusa, hak dari 1/5 yang harus ditunaikan. Wa nahahum an arba, Rasulullah melarang mereka dari 4 hal. Anil hantami wad dubbai wan naqiri wal muzaffati wa rubbama qala al muqayyar. Rasulullah melarang mereka dari hantam, dubba, naqir dan muzaffat, nanti akan dijelaskan. Wa qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum, kata Rasulullah, hafalkan ini dan kabarkan orang-orang yang ada di belakang kalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
bahwasanya utusannya Bani Abdul Qais ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nanyakan, manil qaum, siapa ini utusan ini? Siapa mereka yang datang ini? Qalu Rabi'ah. Setelah dijawab Rabi'ah ya Rasulullah, mereka mengatakan marhaban bil qaum au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang ya utusan-utusan, kalian datang dalam keadaan tidak akan dihinakan dan tidak akan menyesal, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syuf, dari awal hadis ini aja kita sudah dapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama yang kita dapat dari hadis ini, tadi Rasulullah begitu ada sekelompok orang nanya, datang sama Rasulullah, ditanya, manil qaum, ini siapa yang datang nih? Nah, kita nih kalau bicara sunnah Rasulullah bukan hanya urusan ibadat, bukan hanya urusan sholat qabliyah ba'diyah, bukan hanya puasa sunnah, termasuk sunnah Rasulullah di dalam bermuamalah kepada orang lain, di dalam interaksi kepada orang lain. Itu termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasulullah nyontohin ke kita, ada orang datang, Rasulullah nggak kenal mereka ini siapa yang datang. Rasulullah nanya, manil qaum, manil wafat, ini yang datang siapa? Nah, perlakuan seperti ini hukumnya sunnah. Ada orang datang nih, jangan bengong aja, jangan diem-diem aja, jangan belaga bego, kasih tanya. Orang kan kalau ditanya girang, apalagi kalau didatengin, datang ke orang yang dicintai, yang dita'zimi. Ya kita datang nih, rame-rame sowan ke guru kita. Toto guru kita nanya, ini siapa namanya? Girang apa kagak? Girang. Nah, ini akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Anda ingat Al-Walid Habib Rizik nih, hafizahullah, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur sehat walafiat. Itu kalau biasanya dulu dimulai dari di Mekah sampai sekarang, kan ada waktu-waktu bertamu. Di Mekah dulu saban hari. Waktu keluar penjara, waktu bertamu, awalnya hampir tiap hari. Sehari itu bisa 800, 700, 600, kadang sampai 1000. Kita nggak boleh lebihkan dari 1000 karena terlalu kredit kalau lebih dari 1000. Tamu, ini bertamu bukan majelis, bertamu. Nah, sekarang cuma dibikin Sabtu Minggu doang bertamunya. Itu begitu tuh. Begitu duduk pertama mulai baca hadis karena memang ada bisyarah terkait itu. Setelah selesai baca hadis yang beliau, karena sekarang aneh mau kenal ini tamu siapa aja nih. Karena dari mana-mana datang, bebes-bes, mobil-mobil, rombongan umroh tuh dari, ditanya tuh satu-satu. Satu-satu, kalau di Mekah karena cuma 100 lebih, ditanya satu-satu, ente siapa? Ente siapa? Ini rombongan mana? Ini rombongan mana? Nah, kalau sekarang begitu kumpul tuh banyak, ditanya pimpinan rombongannya, suruh ngenalin rombongannya. Nah, yang seperti ini nih, begitu ditanya kan girang kita ditanya sama guru kita, sama orang yang kita ta'zim, sama orang yang kita hormat. Ternyata yang seperti ini akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bahkan di sini ya begitu dijawab sama orang tersebut, Rabi'ah, apa jawaban balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marhaban bil gham ghaira khazaya wala nadama. Rasulullah jawab balik, selamat datang, marhaba, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai para utusan. Kalian datang dalam keadaan tidak akan dihinakan, dan kalian datang dalam keadaan gak bakalan nyesal datang kemari, kata Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sama. Ini menunjukkan kata ulama di sini dalam Fathul Bari, ringkesannya di sini disebutkan dalilun ala istihbab ta'nisil qadim. Ya, ini dalil atas kesunahannya nyambut orang yang datang, ngegirangin orang yang datang. Wa hadzal khuluq, ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'ainahu fi masyayikhina. Ya, kita ngelihat akhlak ini di guru-guru kita, orang-orang tua kita. Di Syiban dulu, akhlaknya begitu nyambut orang datang, ahlan wa sahlan wa marhaba. Ahlan, padahal dia udah capek. Ahlan, apa kabar? Sehat. Kadang-kadang ya kitanya juga mesti tahu diri. Ngelihat-lihat waktu, tapi ya guru-guru kita orang berakhlak. Dalam kebanyakan keadaan, walaupun kadang-kadang ya udah kalah juga sama badan sama fisik, udah kecapean. Dalam keadaan tetap ditampilkan girang. Ahlan wa sahlan wa marhaba, ya hayyabak, ahlan wa sahlan. Itu orang girang disapa seperti itu, saudara. Nah, ini akhlaknya siapa? Akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Rasulullah tuh sering begitu tuh. Ummu Hani datang, kata Rasulullah SAW, marhaban bi ummi Hani. Waktu Ummu Hani datang, Rasulullah sambut, marhaban bi ummi Hani. Selamat datang Ummu Hani. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, anak musuh bebuyutannya Nabi. Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam akhirnya. Begitu datang bagaimana Rasulullah? Marhaban birrakibil muhajir. Ya salam. Marhaban birrakibil muhajir. Selamat datang ar-rakibil muhajir. Wahai pengendara yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Padahal nih anak musuh bebuyutannya Nabi, Abi Jahal, yang merangin Nabi, yang mau bunuh Nabi, yang udah ngebunuh sahabat-sahabatnya Nabi, yang udah ngehina habis-habisan Nabi. Anaknya begitu datang, udah masuk Islam, Rasulullah nggak lihat lagi urusan bapaknya, saudara. Ini anaknya udah lain. Marhaban birrakibil muhajir. Selamat datang wahai pengendara yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, saudara. Allahu Akbar. Kalau kita anaknya musuh kita datang, memang nggak ada bedanya bapak lu loh. Emang kalau bapak murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, bukan kencing berlari lagi udah. Enggak, wah. Kita gedek sama bapaknya, keseret-seret ke anaknya urusannya. Betul apa kagak? Rasulullah enggak. Rasulullah nunjukin akhlaknya. Ini anaknya udah masuk Islam. Urusan bapaknya. Biasanya kalau ibu-ibu kebalikannya, yang ribut anak, yang berantem ibunya. Anaknya udah main lagi, udah main lato-lato bareng lagi. Ibunya masih begulat aja. Padahal yang ribut anaknya, yang masih tersinggung ibunya. Kebalikannya. Allah. Nah, Sayyidatuna Fatimah datang, anaknya sendiri. Rasulullah, marhaban bibnati, ya salam. Selamat datang putriku tercinta. Nah, itu akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan ada orang datang diperengutin aja. Itu ente nggak ngamalin akhlaknya Nabi, nggak ngamalin sunnahnya Nabi. Jadi sunnah Nabi itu nggak hanya sunnah-sunnah yang bersifat ibadah, tapi ada kalanya sunnah-sunnah Nabi itu bersifat akhlak, bersifat muamalah. Ibtisamatuka liwajhi akikal muslim sedekah. Senyumnya kamu di hadapan saudaramu yang muslim sedekah. Akhlaknya Nabi. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi SAW, berusahalah berbuat baik walaupun dengan cara apa? Dengan cara ketemuin saudaramu, kasih muka yang enak buat saudaramu. Kasih muka yang enak. Ngadepin saudara tuh pakai muka yang enak. Ngadepin muslim tuh pakai muka yang enak. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, ya, jadi jangan sampai kita ngaku paling sunnah, tapi setiap ketemu saudara sesama muslim cembetut aja saudara. Yang kafir dibilang kafir dhimmi, giliran muslim gara-gara beda golongan dianggap muslim harbi saudara. Nah, ini kacau nih. Jangan sampai kita sunnah itu orientasi kita terhadap sunnah hanya sunnah-sunnah yang bersifat ibadah, tapi kita lupa sunnah-sunnah yang bersifat akhlakul karimah. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Mereka ini datang kepada Rasulullah, kami ini nggak bisa mendatangimu kecuali di bulan Syahrul Haram. Nggak bisa setiap saat. Kenapa? Karena antara kami dan antara kufar Mudar ada jarak ya Rasulullah. Kami kalau mau datang kepada engkau harus lewatin kufar Mudar. Kalau di selain Syahrul Haram berbahaya bagi kami. Kalau di Syahrul Haram dulu orang jahiliyah sekalipun, orang kufar sekalipun menghormati Syahrul Haram. Mereka kalau di Syahrul Haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, gencatan senjata, nggak ada perang. Orang jahiliyah sekalipun menghormati Syahrul Haram. Makanya nih kalau Syahrul Haram bisa datang kepada engkau ya Rasulullah. Tapi kalau di luar Syahrul Haram, ini kami untuk sampai kepada engkau, kami melewati kufar dari kabilah Mudar. Yang mana harus lewat situ, nggak ada jalan lain ya Rasulullah. Makanya nih mumpung saya datang ya Rasulullah, ini kau nyebut nama Nabi pada diam aja nih. Mumpung kami datang ya Rasulullah, maka kabarkan kami tentang satu hal yang bisa kami bawa jadi oleh-oleh untuk pulang ke rumah kami. Dan ini jadi bekal kami buat masuk surga ya Rasulullah. Nah ini dari sini kita dapat pelajaran lagi nih. Karena segala sesuatu kita kalau ngaji hadis, ulama tuh kadang satu hadis aja. Ini contoh di sini nih. Ya, contoh di sini ini syarahnya Ibn Abi Jumrah.
Yang ngarang beliau sendiri. Ini kan Mukhtasar Bukhari Ibn Abi Jumrah. Disyarahkan oleh Ibn Abi Jumrah sendiri. Bahjatun nufus wa tahalliha bima'rifati ma laha wa ma 'alaiha. Ini hadis singkat. Tapi Ibn Abi Jumrah ini kalau saya mau bahas semua, waduh. Dari hadis ini doang yang tadi saya baca, saya terjemahin itu. Beliau ngambil 49 faedah ilmu. 49 dari hadis ini doang. Yang tadi saya kutip itu baru secuprit doang itu. 49 faedah ilmu dari hadis yang saya baca tadi itu. Ulama tuh kalau udah ngaji hadis Rasulullah SAW begitu banyak hikmah yang dipetik dari setiap gerak-gerik kejadian yang terjadi pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Beb, ini hikmahnya apa nih? Hikmahnya apa nih? Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, hikmahnya disebutin di sini hikmah kemuliaan bulan haram. Hikmah kemuliaan bulan haram ini punya keistimewaan tersendiri. Ya, apalagi nih sekarang kita di bulan Rajab, kita sekarang berada di Syahrul Haram. Orang jahiliyah saja menghargai bulan haram. Bagaimana dengan orang Islam? Diagungkan. Padahal orang jahiliyah nggak pernah tahu. Di sini di syarah disebutkan orang jahiliyah tuh nggak pernah tahu apa sih rahasia kenapa bisa mereka mengagungkan bulan haram. Ini diilhamin aja sama Allah. Tahu-tahu itu jadi seperti konsensus kesepakatan di tengah-tengah kaum jahiliyah. Tahu-tahu mereka ngehormatin aja bulan haram. Bulan Rajab tuh punya keistimewaan sendiri bagi mereka. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram punya keistimewaan sendiri. Tanpa mereka tahu ada rahasia di balik itu apa. Itu orang-orang jahiliyah. Jahiliyah saja Allah ilhamkan. Di sini disebutkan Allah ilhamkan dengan kejahiliahan mereka, dengan segala kekufuran mereka untuk menghormati bulan haram. Nah kita umat Islam, Allah ungkap rahasia bulan-bulan haram ini berkat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita Muslim nggak ngehargain bulan haram. Di bulan-bulan haram ini kita nggak ada perbaikan diri kita. Masuk Rajab, dosanya masih tetap aja seperti sebelum-sebelumnya. Maksiatnya masih tetap aja seperti sebelum-sebelumnya. Dihinakan bulan haram yang dimuliakan oleh Allah, dia hinakan dengan maksiatnya. Dia hinakan dengan dosanya. Ada tamal, lihat tamal, ikhwan. Ini harusnya jadi renungan kita. Orang jahiliyah saja tahu kadar kemuliaan bulan haram seperti bulan Rajab ini, apalagi kita harusnya lebih sadar, lebih ngerti kemuliaan bulan haram, khususnya bulan Rajab yang ada saat ini, karena kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi Rajab ini muqaddimah buat masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. InsyaAllah fi khair wa lutuf wa afiyah wal hal jamil insyaAllah. Ya, Nabi itu ngajarin kita udah rindu kepada Ramadan dari 2 bulan sebelumnya. Melalui doa yang Nabi lantunkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ramadannya masih 2 bulan lagi. Tapi dari awal Rajab udah disebut-sebut mulu di doa tuh. Kita kathratu dzikri syai' yadullu ala tasyawuq ilaih wa ala hubbih. Banyaknya seseorang nyebut sesuatu itu menunjukkan kerinduan kepada sesuatu tersebut. Menunjukkan kecintaan kepada sesuatu tersebut. Nah Rasulullah Ramadannya masih jauh. Tapi Rasulullah udah ajarkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Disuruh tuh kita doa. Rasulullah nyontohin doa. Ya Allah berkahi bulan Rajab. Berkahi kami bulan Sya'ban. Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ramadannya masih 2 bulan lagi. Udah disebut-sebut tanda bahwasanya mukmin yang baik dia akan merindukan kedatangan bulan Ramadan, saudara. Dan kerinduannya dia terhadap kedatangan bulan Ramadan enggak hanya ucapan kata-kata, tapi tercermin dalam perbuatan. Karena ini include, nyambung. Kata ulama, Rajab syahruz zara' wa Sya'ban syahrus saqi. Wa Ramadan syahrul hasad. Rajab syahruz zara'. Bulan Rajab ini kalau diibaratkan, ini tashbih, ya, isti'arah. Kalau diibaratkan bulan Rajab ini ibarat waktunya kita nebar benih. Kalau ibarat bertanam, bercocok tanam, bulan Rajab waktunya nebar benih. Sya'ban syahrus saqi. Bulan Sya'ban waktunya nyiramin, ngerawat tuh tanaman. Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan waktunya panen. Al-'itq minan nar, dibebaskan dari api neraka. Saya mau tanya, orang yang enggak nanam kira-kira dia bisa nyiramin tanamannya apa kagak? Kagak. Lu nyiramin tanah namanya. Enggak ada yang ditanam, disiramin.
Nah orang yang nggak nyiramin tanaman, yang nggak nanam, nggak nyiramin, kira-kira nih bisa panen apa kagak? Mau panen apa? Nggak ada yang ditanam. Mau panen apa? Nggak ada yang disiramin, sekalinya ditanam nggak disiramin. Makanya siapin. Tunjukkan ketulusan kecintaan kita kepada Ramadan. Minta kepada Allah mulai dari sekarang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian mulai tebar benih dari sekarang. Udah cukup kita hidup berapa tahun Ramadan kita hancur terus. Ramadan kita rusak terus. Nggak ada bedanya kita di Ramadan dengan lainnya. Udah cukup. Mau sampai kapan kita begitu? Mau sampai kapan kita nggak dapat Lailatul Qadar? Mau sampai kapan kita nggak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan? Mau sampai kapan Ramadan kita nggak ada bedanya dengan bulan-bulan lainnya? Mau sampai kapan kita nggak bisa netesin air mata di dalam sholat kita di bulan Ramadan? Mau sampai kapan kita nggak bisa netesin air mata ketika baca Quran di bulan Ramadan? Mau sampai kapan? Nah, tanam dari sekarang ya ikhwan. Tanam. Itu benih, tanemin dari sekarang. Tanemin di hati kita. Tanemin dari bulan Rajab ini dengan apa? Taat kepada Allah. Jauhi larangan Allah dan memperbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaiya. Itu termasuk di antara amalan bulan Rajab. Ya setiap malam, kalau nggak bisa pagi malam, minimal setiap malam. Kita dulu di pondok setiap habis Isya baca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaiya sambil pakai hati yang hadir. Zikir kalau dibaca dengan hati yang hadir, nikmat ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, hancur aku tanpa rahmatmu ya Allah. Wa tub 'alaiya, dan berilah kepadaku taubat dari segala dosa-dosa agar aku tidak kembali lagi kepada dosa-dosa tersebut. Sambil bayangin betapa banyaknya dosa kita, betapa celakanya kita kalau nggak diampunin oleh Allah, betapa beratnya kita nanti ngadepin hisab Allah kalau ini nggak diampunin. Sambil Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaiya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaiya. Itu tanaman kita tuh. Itu tanaman kita di bulan Rajab ya ikhwan. Kalau itu bisa kita tanam dengan baik, Sya'ban tinggal kita nyiramin pakai salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang salawat. Karena di bulan Sya'ban kata sebagian ulama turunnya firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, habis itu kalau udah begitu Rajab udah nanam, Sya'ban udah nyiramin, udah ngerawat, ya Allah Ramadannya nikmat, tinggal dipetik aja tuh, tinggal dipanen aja. Apa panennya? Panennya al-'utq minan nar. Dibebaskan dari api neraka, Saudara. Kalau udah Ramadan dapat 'utq minan nar, tandanya apa? Begitu selesai Ramadan nanti jadi orang baik. Jadi orang baik, Saudara. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita, Allah berkahi bulan Rajab kita. Allah berkahi bulan Sya'ban kita. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan fi khair wa lutuf wa afiyah. Amin ya rabbal. Kemudian pelajaran yang bisa diambil lagi dari sini, mereka datang kepada Rasulullah di bulan haram. Katanya, kenapa selain bulan haram nggak bisa datang? Ya karena di selain bulan haram mereka terhalang sama kufar mudhar sehingga nggak bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di tengah jalan harus berdepan dengan kufar mudhar. Di sini dikatakan ya oleh Syekh Ibn Abi Jumrah, di sini mengatakan la ilaha illallah. Ya bahwasanya kemuliaan itu nggak diukur dengan kedekatan. Kemuliaan nggak diukur dengan kedekatan, tapi kemuliaan diukur dengan hubungan hati dan ketakwaan. Kenapa kok? Dari mana pelajaran itu bisa diambil? Nah tadi ini Bani Rabi'ah ini kan mereka untuk sampai ke Rasulullah mesti ngelewatin kampungnya kufar mudhar. Berarti yang lebih dekat ke Nabi Rabi'ah atau kufar mudhar? Kufar mudhar. Karena jalan Rabi'ah ini untuk sampai ke Nabi, untuk sampai ke tempatnya Nabi mesti ngelewatin kufar mudhar. Berarti dia lebih dekat. Nah, meskipun dia lebih dekat, tapi dia kufur, nggak beriman sama Nabi. Berarti kedekatannya dia dengan daerah Nabi bermanfaat gak buat dia? Mayanfa'uh qurbuh. Kedekatannya nggak bermanfaat buat dia, saudara. Maka yang jadi tolak ukur bukan soal jarak kedekatan di dunia ini, tapi bagaimana peneladanannya, bagaimana ikatan hatinya. Termasuk kita sama ulama. Kadang-kadang mohon maaf, al-qurbu hijab.
Kedekatan kita kepada ulama nih hijab. Kita begitu nggak dekat, begitu jauh kita ngelihatnya ta'zim, penuh hormat, penuh husnudzon, penuh cinta. Begitu ngelihat dari jauh guru kita. Begitu dekat dikit aja. Tahu aja rumah dalamnya guru kita bagaimana. Padahal guru kita manusia bukan malaikat. Kadang bisa emosi, kadang bisa marah, kadang bisa melakukan kesalahan. Begitu dekat langsung berubah. Ngeremehin langsung. Yang tadinya ta'zim hormat begitu dekat karena merasa udah akrab jadi kurang ajar. Jadi nggak sopan. Karena merasa udah akrab akhirnya nggak jaga akhlak, nggak jaga adab, bahkan ngeremehin gurunya, ngerendahin gurunya. Hati-hati, hati-hati. Yang jadi tolak ukur bukan soal jarak inti dekat atau tidak, tapi sejauh mana hubungan hatimu. Nah, sejauh mana hubungan hatimu. Berapa banyak orang yang tinggal di sekitar aulia, tapi justru Allah haramkan dari keberkahan aulia tersebut. Karena dia ngelihatnya pakai kandangan basyariah. Yang dilihat, dia tetangga gue tahu siapa kecilnya, gue tahu siapa dia, gue tahu emosinya dia, gue tahu dapurnya. Berapa banyak gara-gara kedekatannya akhirnya gak ada akhlak sama aulia, sama orang-orang saleh. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya dapat kedudukan, malah dapat bala, dapat uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak orang yang jauh, tapi Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan hatinya, karena peneladanannya, karena ta'zimnya, kehormatannya, akhirnya dia dapatkan bagian yang lebih besar. Makanya anda ingat Syekhina Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan tahrim itu sebetulnya bukan hanya tahrim secara mabna, tapi tahrim secara hissi. Fil hissi. Bukan secara mabna, tapi secara makna. Maksudnya tahrim secara makna apa? Orang walaupun tahrim ini kotanya 1000 aulia, kotanya para wali. Isinya wali, sampai jalan-jalannya saja, jalan-jalan di kota tahrim itu kadang-kadang mengajarkan akhlak kepada kita. Nah, ya. Tapi kata Habib Ali Masyhur sebetulnya tahrim itu bukan hanya mabna, tapi makna bukan. Kalau hanya mabna saja nggak ada gunanya. Artinya apa? Ada orang yang dia nggak tinggal di kota tahrim, dia tinggal di luar tahrim jauh, tapi hatinya muta'alliq dengan tahrim, hatinya terpaut. Terus ngamalkan amalannya aulia yang ada di tahrim, ngamalkan amalannya Imam Al-Haddad, ngamalkan amalannya Faqih Mugaddam, ngamalkan amalannya Sayyidina Imam Abdullah Sultanul Auliya Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar yang di tahrim dikuburkan, dan para salafun salih lainnya. Dan dia jaga akhlaknya, dia berusaha ngikutin jalannya, berusaha ngikutin tawadhu'nya, berusaha ngikutin istiqamahnya. Maka dia sebenarnya betul-betul pada hakikatnya dia yang benar-benar ditarim, walaupun jasadnya nggak ditarim, saudara. Tapi beda halnya ada orang jasadnya ditarim, tapi gara-gara merasa ditarim nggak ada akhlak, nggak ada adab. Berapa banyak zaman sekarang karena udah banyak gampang berangkat. Anak ngelihat sendiri, ada anak-anak yang ditarim tapi nggak ada akhlak. Ada anak-anak yang ditarim tapi naudzubillah min dzalik yang lihat pornografi. Ada orang-orang yang ditarim di kota yang banyak aulia, orang soleh, banyak ilmu, tapi nggak hadir majelis-majelisnya ulama. Sekalinya hadir ngomongin tuh ulama di belakang, dijadiin bercandaan guru-gurunya syuyukh. Ada jasadnya boleh ditarim, tapi hatinya dia sebenarnya hakikatnya dia jauh. Mahrum yang seperti ini malah jadi mahrum. Tempat-tempat mulia akan jadi saksi yang memberatkan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Nah, termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini nih, yang menjadi tolak ukur bukan kedekatan secara tempat, tapi kedekatan dalam peneladanan, kedekatan di dalam hubungan hati, kedekatan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Dan gak sampai di situ, ada pelajaran lagi yang kita bisa ambil. Ini orang, nih rombongan datang, mereka yang diminta apa? Ya Rasulullah, kasih kami satu wejangan, satu petuah yang kami bisa bawa sebagai oleh-oleh ke rumah, dan ini bisa jadi modal kami masuk surga ya Rasulullah. Pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil? Kita kalau datang ke orang mulia, usahain yang kita cari pengen ilmu. Mohon maaf ya, ana harus nyindir sedikit nih, mohon maaf. Ini fenomena yang menyedihkan. Kadang-kadang kita ketemu orang alim, yang kita incar bukan cuma ilmunya, pengen dapat fotonya doang. Biar bisa selfie bareng, bagus. Anda bilang nggak bagus. Itu foto sama orang alim bagus. Yang penting dengan cara yang sopan, berakhlak, tahu tempat, tahu waktu.
Bagus, Anda nggak bilang nggak bagus, saudara. Bahkan Syekhina Al-Habib Salim Syatiri alaihi rahmatullah sering bercanda. Ada perkataan, thalathun la yastaghni an thalath. Ada 3 hal yang nggak bisa lepas dari 3 hal lainnya. Al-untha minadz dzakar. Perempuan nggak bisa lepas dari laki-laki. Wal ard minal matar. Bumi nggak bisa lepas dari hujan. Mati dia kalau nggak kena hujan. Tanah itu nggak kena hujan, mati. Al-ard minal al-untha minadz dzakar wal ard minal matar. Ada satu lagi anak lupa. Pokoknya ada 3. Ya, ada 3 hal yang nggak bisa lepas dari 3 hal. Untha minadz dzakar wal ard minal matar, ada satu lagi yang lupa. Kata Habib Salim, wa azid rabi'an, aku tambahin yang keempat. Apa yang keempat kata Habib Salim? Wal indonesiuna minas suwar. Orang Indonesia nggak lepas dari foto katanya. Habib Salim Syatiri ya ngomong. Ana tambah yang keempat apa? Al indonesiuna minas suwar, orang Indonesia nggak bisa lepas dari foto. Di mana aja foto.